Kalian sering gak sih dengar kalimat kalau remaja zaman sekarang gak ada empati? Kadang remaja zaman sekarang suka dibandingkan sama remaja zaman dahulu, dan selalu dibilang remaja zaman sekarang mah gak sesopan remaja dulu. Bahkan generasi sekarang itu suka dicap sebagai akhlakless. Emang benar itu fakta lapangannya? Well, kalau kita perhatikan lingkungan sekitar, banyak kejadian di mana remaja enggan peduli dengan lingkungan sekitar. Contohnya aja pada saat gotong royong. Sebagian remaja ada yang mau membuang sampah, ada yang mau menyapu, mencabut rumput, dan lain-lain. Tetapi masih banyak remaja yang memilih untuk duduk santai dan bersikap tidak peduli, dan bahkan memilih untuk memainkan handphonenya. Lantas apa semua remaja kayak gitu? Yuk kita bahas. Sebelumnya, apa sih empati itu? So guys, empati itu adalah suatu keadaan emosional individu yang dimana individu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati sering disamakan dengan simpati, padahal kedua hal itu berbeda loh. Misalnya nih, kalian melihat ada orang jatuh, kalau kalian memilih untuk berkata, aduh kasihannya, gak apa-apa kan, gak ada yang luka kan? Nah, hal tersebut adalah simpati. Tapi kalau kalian memilih untuk menolongnya berdiri kembali, bahkan mau mengobati lukanya, itu baru yang namanya empati. Jadi, simpati ini lebih ke bicara, sedangkan empati lebih ke action. Berdasarkan data dari Science Nordic, penelitian Amerika Serikat pernah mengeluarkan sebuah hasil penelitian yang mengkhawatirkan. Setelah mempelajari empati pada 14.000 mahasiswa selama periode 30 tahun. Nah, dari data tersebut, menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, siswa menjadi 40% kurang berempati dibandingkan 20-30 tahun yang lalu. Lalu, apa jawaban dari emang iya? Anak zaman sekarang itu empatyless. Kalau kita berpatokan pada penelitian tersebut, tentu jawabannya iya. Karena empati remaja zaman sekarang kurang sebanyak 40% dibandingkan 20-30 tahun yang lalu. Dalam psikologi ada namanya neuron, dan ada satu neuron yang bisa menjelaskan mengenai empati, yaitu mirror neuron. Nah, neuron ini sendiri adalah sel saraf yang terdapat pada area korteks premotor ventral F5 pada otak yang memungkinkan kita untuk mencerminkan perilaku orang lain. Dalam penelitian lebih lanjut, korteks promotor mampu mempersepsikan keadaan emosional yang dialami orang lain, sehingga kita dapat menimbulkan reaksi empatik. Selain itu, pola aktivitas dalam sistem neuron cermin ini memungkinkan manusia untuk mengalami tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain. Oke, mending kita masuk kepada satu contoh biar gampang dipahami. Misalnya, Rini melihat Bella kesusahan membawa buku ke dalam kelas. Lalu, Rini pun membantu Bella untuk membawa sebagian buku agar Bella gak kesusahan lagi. Nah, hal tersebut disaksikan oleh Budi. Sesaat setelah itu, Budi pergi ke kantin, dan di sana ia melihat Porisa kesusahan membawa bahan makanan. Kemudian Budi pun menolong Porisa. Nah, hal inilah yang diatur oleh mirror neuron, yang mana perilaku Budi adalah hasil cerminan perilaku Rini. Empati dari Budi bangkit ketika ia meniru perilaku Rini. Dapat disimpulkan juga bahwa lingkungan mempengaruhi besar terbentuknya empati. Kalau kita sendiri sering dicuekin, maka itu akan berpengaruh kepada diri kita, yang dimana kita akan berlaku cuek juga kepada orang lain sesuai apa yang kita dapatkan. Jadi, kenapa anak zaman sekarang terkesan gak punya empati sama orang lain? Karena kemajuan zaman yang dimana menuntut orang tua bekerja keras, sehingga terkadang anak kurang mendapatkan perhatian yang ia perlukan, ya tentu saja itu mempengaruhi perilaku anak. Anak jadi tidak peduli sama lingkungan sekitar, kurangnya rasa empati kepada orang lain, tidak bisa mengekspresikan emosi dengan baik. Karena bagaimana lingkungan memperlakukan kita itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita terhadap orang lain juga. Sosial media tentu berpengaruh terhadap empati kita. Karena apa yang kita lihat pada sosial media juga merupakan lingkungan hidup kita. Kalau kita sering menonton konten yang ngomong kasar, otomatis berpengaruh pada diri kita juga. Kita akan meniru hal tersebut. Memang sebaiknya kita harus memperhatikan apa yang kita tonton. Terus gimana dong cara kita untuk membangun kembali empati kita? Let me tell you some tips.
Pertama, mulailah kamu untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Gak usah jauh-jauh, kita bisa mulai dari lingkungan keluarga. Cobalah untuk membantu orang tua ketika beres-beres. Dan berpikir, orang tua gue udah kerja untuk nafkahin gue. Setidaknya gue bisa bantu buat beresin rumah sedikit buat ngurangin beban mereka. Yang kedua, stop untuk bersikap tinggi hati. Kalau ada orang kesusahan, kita bantu. Stop mikir, gak mau ikut gotong royong, ntar tangan gue kotor, ntar gue bau. Jangan ngerasa paling oke dan angkuh. Ketiga, mencoba memahami perasaan orang lain dengan memperhatikan ekspresi wajah. Misalnya nih, kalian lagi duduk di taman. Sesekali aja coba perhatiin anak-anak yang main di sana. Bagaimana ekspresinya? Orang tua yang nemenin gimana ekspresinya? Atau coba perhatikan gimana ekspresi penjual yang ada di sekitar kalian. Gimana ekspresi mereka pas pelanggan rame? Dan gimana ekspresi mereka kalau nggak ada yang beli? Dan cobalah kamu rasakan itu. Keempat, tidak menilai orang hanya berdasarkan dari tampak luar saja. Coba deh untuk belajar berhenti mengomentari buruk penampilan tampak luar dari orang lain. Stop suuzon sama orang lain. Kelima, menerima terjadinya perbedaan pendapat dan menganalisis perbedaan pendapat yang terjadi. Tentu saja setiap orang punya pendapat masing-masing. Alih-alih kita memperdebatkan pendapat, siapa yang benar, siapa yang salah, mending coba pahami kenapa sih dia bisa beropini seperti itu. Dengan kita mencoba memahami pendapat orang lain, berarti kita sudah belajar untuk memahami sudut pandang orang lain. Kita juga memahami sudut pandang yang baru. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di sini kami ingin mengingatkan, stop bersifat careless. Mulailah perhatiin hal kecil yang ada di sekitar kita. Mulailah untuk menerapkan basic manner, seperti maaf, tolong, terima kasih. Mengatakan kata tersebut gak bikin diri kita rendah kok. Mulailah untuk berada di lingkungan yang positif, seperti yang dibahas tadi ya. Lingkungan ini berpengaruh besar pada tingkah laku manusia. Dengan diri kita berada pada lingkungan yang positif, maka akan menguntungkan diri kita sendiri. Coba deh mulai belajar dari orang yang memiliki energi positif. Keluar dari zona nyaman yang merugikan diri kita sendiri.